Ini biasanya saya jumper crossover channel 1 maupun channel 2 saya jumper ya. Seperti tadi ya, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ini input sini sama input sini saya jumper ya. Jadi saya bisa ini untuk 18, ini buat 15 atau low, ini buat middle, dan ini buat high ya. Hanya ya, biasanya yang crossover channel 1 buat subwoofer ini saya ikutkan ke equalizer, output equalizer menuju sini, lalu input equalizer menuju AUX. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mukula Audio, tepatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya. Bagaimana teman-teman kabarnya di kesempatan kali ini? Oke, di sini akan saya tutorial menjelaskan di bagian belakang saja ya, khususnya untuk pemula saja ya. Untuk mode 4W, 3W maupun 2W, 3W maupun 4W ya. Di sini saya tunjukkan secara lengkap ya, khusus di bagian belakang crossover ya, bukan di penyetingannya ya. Oke, di sini saya memakai crossover Behringer ya. Anggap saja ini sama saja dengan crossover DBX 234 XL ya. Pokoknya yang ada tombol belakangnya ya. Kita menggunakan tombol ini sesuai petunjuk gambar ini ya. Kalau di bawah ini tulisannya stereo 2W ya. Stereo 2W artinya buat keluaran 2W untuk stereo ya. Oke, ini khusus pemula saja ya, karena yang sudah hafal silahkan di skip, jangan dilihat ya. Untuk yang sudah pahamnya, ini khusus yang belum paham saja. Oke, kita melakukan plottingan 2W ya, sesuai petunjuk gambar yang paling bawah ini ya. Biasanya di crossover DBX juga sama ya, ada ya stereo 2W. Ini tombolnya kecil, ini besar, artinya yang kecil ini ditekan seperti ini ya. Oke, ini ditekan, ini tidak ya, seperti tulisannya stereo 2W ya. Ada tanda gambar tombol kecil dan tombol besar ya. Artinya tombol kecil ini saklarnya harus ditekan, dan tombol yang gambarnya agak besar ini tidak ditekan. Oke, seperti ini. Kita nggak membahas samet maupun kali 10 ya, kita membahas modenya saja ya. Oke, selanjutnya untuk keluaran 2W di mana saja kah? Oke, saya tunjukkan ya. Untuk 2W stereo ini digunakan inputnya ya, sama ya. Dan ini outputnya. Ini buat sebentar. Ini buat sub yang paling ujung kanan. Oke, buat sub. Lalu buat top atau full ring di channel high. Selanjutnya channel yang kedua crossover ini sub juga. Dan ini buat top atau full ring ya, di channel 2-nya ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya, mode 2W ya. Bisa dilihat syarat-syaratnya. Satu, kita harus menekan tombol mode 2W ini ya. Saya sengaja nggak kasih suara ya, saya hanya berfokus untuk tombol belakang crossover ini saja ya. Oke, ini ditekan, ini dikasih kedua input, dikasih input output dari equalizer. Kalau ada equalizer teman-teman, kalau nggak ada equalizer langsung mixer juga bisa di input channel crossover 1. Ini outputnya subwoofer dan full ring. Full ring bisa dikatakan speaker full ring atau 10 in plus tweeter yang ada cross pasifnya ya. Di sini juga sama, ini input crossover 2 dari R mixer maupun R dari equalizer ya. Ini subwoofer juga sama. Dan ini buat top atau full ring ya, sama ya. Oke, ini subwoofer top, inputnya L R ya. Oke, ini sedikit penjelasan dari peroutingan mode 2W ya. Tidak settingannya, saya cuma menjelaskan di peroutingannya saja ya. Biasanya teman-teman ada yang outputnya full ringnya dikasih mid, dihubungkan ke low mid ini ya, seperti ini ya. Ini sekedar contoh kecil saja ya. Ini bisa saja seperti ini ya.
dengan menyeting frekuensi yang ada di low mid di depan ya, di depan ini ya, dengan menyeting agar high-nya bisa keluar. Mungkin teman-teman ada yang seperti ini ya, mode 2W yang seperti ini ya, sub full ring, sub full ring, atau sub sama top, sub sama top. Outputnya di mid output ya, bisa dilihat mid output ya. Oke, ada juga yang seperti ini, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Oke, selanjutnya untuk mode 3W ya. 3W ya. 3W biasanya tidak ada yang ditekan ya. Di tombolnya tidak ada yang ditekan. Ini sama saja yang ada di crossover DBX234XL ya, sama persis ya. Untuk tombol modenya tidak ada yang ditekan ya. Sesuai gambar ini ya. Gambarnya modenya besar, bisa dilihat. Di dalam gambarnya sudah terlihat jelas ya. Kali ini kan tombol kecil ditekan tadi ya, seperti mode 2W di menit sebelumnya. Oke, sekarang tombolnya tandanya besar 3W ya, artinya tidak ada yang ditekan ya. Kalau tidak ada yang ditekan, otomatis modenya 3W ya. 3W itu artinya ini buat sub, mid, ik ya. Ini juga sama, sub, mid, ik sama ya. Ini buat subwoofer bisa 18. Ini buat mid bisa 12 atau 10. Dan ini buat high 1 in maupun 2 in ya. Oke, ini channel 1 crossover ya. Di channel 2-nya selebihnya sama ya pemasangannya, sub, low, mid, high ya, dengan mode 3W ya. Oke, di mode 3W ini ada fasilitas, ada low sum ya, ini ya, sum ya, artinya nanti kalau kedua input crossover ini dikasih sinyal dari equalizer maupun mixer, low sum ini berfungsi ya. Artinya input channel 1 ini maupun frekuensinya berkumpul jadi satu di low output ini saja ya. Jadi kesimpulannya low sum itu outputnya ada di channel 1 crossover di output low ini saja ya. Oke, output low sum seperti itu penjelasannya ya. Ini buat sub, mid, ik, dengan input juga LR sama ya. Channel 2 selebihnya sama ya, karena jacknya ini enggak ada, cuma ada 4. Saya contohkan satu-satu seperti ini ya. Ini dikasih input juga LR ya. Oke, selebihnya sama untuk pemasangan LR ya. Oke, selanjutnya mode 4W ya. Ini yang penting ya bagi teman-teman ya, jangan di skip dulu yang masih pemula. Mode 4W bisa dilihat. Mode 4W untuk bawaan sistem pabrikan, gambar yang paling atas ya. Untuk knob pertama gambarnya besar ya, artinya tidak ditekan ini ya, knob pertama ya. Untuk knob 2 gambarnya knobnya kecil, artinya ditekan yang sebelah kanan ini ya. Nah, sebelah kanan ini ditekan, melihat tanda gambar, pola gambar yang ada di belakang crossover ya. Oke, selanjutnya kalau mode 4W itu inputnya cukup satu saja ya, di output channel crossover channel 1 ini saja ya. Oke, saya contohkan buat 4W mode pabrikannya. Ini buat low, itu subwoofer 18 in. Kalau mode pabrikannya seperti ini. Dan channel low mid ini buat 15 in atau low. Dan channel yang kedua ini buat mid 12 in maupun 10 in. Dan channel yang terakhir ini buat high 1 in maupun 2 in ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya, dengan mode 4W mode pabrikan ya. Inputnya cukup di input crossover channel 1 ini saja. Ini enggak dikasih input, otomatis ini sudah bunyi ya. Oke, jadi inputnya bisa di channel crossover channel 1 ini saja ya, input ini saja ya. Ini tidak dikasih input ya, jadi keluarannya sub, low, mid, ik ya. Oke, kadang ada yang tanya, fitur low sum apakah bisa digunakan bang?
Meskipun ini mode 4W, mode 4W pabrikan ini yang ditekan, untuk losamnya tetap berfungsi lor. Hanya losam ini yang berfungsi apabila input crossover channel 2 ini dikasih sinyal masukan lagi ya, ataupun di jumpernya. Input nomor 3 dengan nomor 3 crossover channel 1 ini di jumper input crossover channel 2 ya, dan input nomor 2 juga di jumper dengan input crossover channel 1 ini ya. Jadi 2 dan 3 ini 2 ke 2, 3 ke 3, kita menekan tombol losam, losamnya bisa berfungsi ya di output low ini sebagai subwoofer ya, yang menggerakkan untuk 18 in. Oke, mungkin kiranya sudah dipahami oleh teman-teman apa yang sudah saya jelaskan. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir mode 4W, sekarang mode 4W versi saya sendiri ya, atau versi Moogle Audio yang sering saya pakai untuk hajatannya. Kalau saya pribadi ya, ini bukan maksud untuk mengerui, sekedar sharing dan berbagi saja. Kalau teman-teman ingin memakainya nggak apa-apa, kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak memaksa ya. Oke, kalau saya biasanya menggunakan mode 3W ini ya. Mode 3W outputnya 4W ya, seperti ini ya, juga bisa ya 3W tapi outputnya 4W ya. Ini biasanya saya jumper crossover channel 1 maupun channel 2 saya jumper ya, seperti tadi ya, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ini input sini sama input sini saya jumper ya. Jadi saya bisa ini untuk 18, ini buat 15 atau low, ini buat middle, dan ini buat high ya. Kalau saya seperti itu, tapi tidak seperti ini saja ya, berbagai macam cara yang sudah saya praktekkan di hajatan ya. Ini dengan anggap saja cara satu ya, anggap saja cara satu ya, dengan low-nya ada di sini. Saya jelaskan sekali lagi, ini cara satu, kemudian cara 2 ini tetap ya, tetap mode 3W ya. Biasanya saya pindah low-nya saja ya ke sini ya, biasanya ya. Biasanya yang crossover channel 1 buat subwoofer ini saya ikutkan ke equalizer, outputnya, output equalizer menuju sini, lalu input equalizer menuju out. Kadang juga saya memakai seperti ini ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya output out masuk input equalizer, output equalizer lalu mendorong crossover ini ya. Ini juga sama ya, tapi inputnya equalizer tidak ikut out lagi, ikut mixer ya. Kasarannya ini ikut out subwoofernya, ini ikut LR dari mixer ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Keistimewaan dari ini, kalau keistimewaan ini perottingan seperti ini mode 3W yang seperti saya pakai dalam hajatan. Ini low-nya sangat menyambung sekali dengan subwoofer ya, tidak ada cancel ya, sangat gampang ya. Kalau ini buat low, ini subwoofer sangat gampang ya. Cuma mid-nya di LPF sama mid ini agak overlapping ya, agak sulit untuk menyesuaikannya. Jadi harus jeli-jeli ya untuk mendengarkan suaranya ada penambahan atau pengurangannya. Kalau seperti ini kelebihannya sub bisa sendiri ikut out ya. Cuma biasanya ini low-nya agak overlap sama subwoofer ya. Kalau dengan cara seperti ini ya, frekuensinya agak bertumpuk ya, agak sedikit sulit untuk mengawinkannya, atau apa yang namanya ya, summingnya agak lebih sulit ya. Bisa teman-teman yang pemula bisa menekan-nekan tombol invert ya, kalau menggunakan dengan cara seperti ini ya. Tombol invert dimainkan mana suara yang paling enak atau yang terbaik ya. Oke, di dalam sistem ini saya suka mode yang 3W tapi output 4W. Ada 2 versi ya, low-nya ikut sini atau ikut sini ya. Ini dua-duanya sering saya pakai lor. Kalau mode 4W seperti ini, mode pabrikan jarang saya pakai ya. Saya sering memakai mode seperti ini ya, 3W tapi output 4W dengan 2 versi ya, low-nya ikut sini sama ikut sini ya, sama ikut sini ya. Oke, mungkin ini saya berbagi pengalaman saja, apa yang saya praktekkan di lapangan maupun hajatan saya bagikan untuk teman-teman semua ya. Ini tidak penyetingan ya, hanya perottingan di belakang crossover
Behringer maupun di BX sama saja, karena kita menekan tombolnya kurang lebih sama sesuai petunjuk tulisan dan gambar yang ada di belakang ini ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula, mudah-mudahan cepat menguasai dan lebih sukses lagi di dunia sound system. Terima kasih, sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.